Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ya, tengah-tengah ya. Nyender bae. Yang enak mah ada bangkunya ini, kasih bangku. Kasih bangku no luar mah. Sini. Udah gitu, kelihatan Ibu ya? Sebelum ceramah saya lanjutin, sama-sama terlebih dulu kita baca sholawat badar supaya yang malas ke musola biar pada sadar. Yang malas ngaji biar pada sadar. Terus yang malas sholat berjamaah juga semoga pada sadar. Lakinya yang kawin mulu biar sadar.
الأوصين والأطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله إلهي نفس الكرباء من الأصين والأطباء nggak bisa wakul libaliyati wa wababi'an lil badri ya Allah salatullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Allahumma salli wa sallim bareng wa barik alaihi. Fa insyaallah taala dikabulkan selawat badar kita, sehingga yang tadi saya sebutkan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya cinta sama musholla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Faqad qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah.
Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Musholla beserta jajaran dan ketua peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bapak RT Dina Sumardi Sarjana Hukum beserta jajaran panitia dan juga Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, wabil khusus para asatiz wal asatizah yang saya muliakan dan kita doakan bersama, semoga semuanya diberikan sehat walafiat, berkah selamat panjang umur, banyak duit, dimudahkan, dilancarkan segala urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat. Saya hormati teman saya, udah lama baru ketemu, dia selamat dari COVID. Itu Bapak Ustadz Naiman Barok. Dari sebelum COVID, kemudian pas COVID, sekarang baru ketemu lagi. Udah ada 10 tahun. Dan alhamdulillah beliau masih segar. Men Jakarta, bininya masih atu-atu juga. Bininya ada nggak di sini? Nggak ada. Hah? Seluruh bapak-bapak, seluruh ibu-ibu yang hadir pada ini malam jadi tetamunya Rasulullah, bukan tetamunya Bapak Dina, bukan tetamunya Ketua Musholla, bukan tetamunya Bapak Ustadz Naiman Barok, tapi orang yang hadir di mana masjid diselenggarakan Maulid Nabi, di mana musholla diselenggarakan Maulid Nabi, ataupun di lapangan terbuka diselenggarakan Maulid Nabi, orang yang datang itu adalah tetamunya Rasulullah. Makanya oleh panitia jangan sampai ada satupun daripada tetamu Rasulullah yang kagak kebagian berkat. Kalau ada tamu yang enggak kebagian berkat, nanti kena marah panitia dari Nabi Muhammad gitu. Jadi muliakan ini tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma salli wa sallim Autirillahumma barang Autirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma siapa orang yang di antara umatku menghidupkan sunnahku, jadi orang yang melaksanakan peringatan maulid, yang sodakoh ada yang 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, sejuta mah nggak ada kali ya? Ada nggak yang sejuta? Hah? Itu disebut orang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Dan bukan hanya itu, sunnah Nabi Muhammad
Ibu-ibu, bapak-bapak ngikut ngaji di Musola An-Nahl. Pengajian malam apa baik? Pengajian malam Senin gabungan kali ya? Bapak-bapak doang. Kalau ibu-ibu mah jangan ditanya, ya Bu ya. Ya Bu. Di mana baik onggal masjid, onggal musola yang rame pengajian ibu-ibu. Alhamdulillah. Sementara pengajian bapak-bapak kayak kunang-kunang, entip-entipan. Baru-baru doang banyak. Dapat sebulan, 2 bulan, mulain pada permisi satu-satu. Sekalinya ngaji 15 orang di pojok pada ngempet. Itu dia tuh. Rombongannya dong. Rapatnya mah sampai semangat banget. Pas ngaji percis kayak orang bikin kurung batang, bikinnya semangat, ngisinya pada main dorong. Apalagi musim kondangan pengajian prek. Ini dia nih. Tapi kalau ibu-ibu mah mau musim kondangan ke corona juga dihajar terus ibu ya. Nih contoh nih, ibu-ibu nih. Kalau dibandingin lanang sama wadon capean mana? Capean wadon ibu ya? Makanya nanti ibu-ibu semua yang ada di sini saya doain semuanya masuk surga. Lakinya doain jangan. Suaminya juga mudah-mudahan masuk surga. Bapak masuk surga bareng bini mau nggak? Kagak mau katanya. Dia pengen bini yang lain. Di dunia sama-sama, di akhirat juga kudu sama. Sama-sama Pak. Enggak katanya Pak Ustadz, saya mah di dunia boleh sama-sama, di akhirat mah saya pengen nama yang lain. Lah emang apa? Cerewet banget Pak Ustadz. Bininya cerewet katanya. Bukan bini sini, bini sono di Amerika. Di sini mah perempuannya sabar-sabar Bu ya. Cuman beli main nyaut itu. Perempuannya sabar-sabar ya. Dikasih duit gope nyengir. Kasih duit 1 juta jejing kelakan. Dikasih duit cepet alhamdulillah. Tapi sebulan sekali cepet. Perempuan yang rajin ngaji alias perempuan yang solehah, duit bukan ukuran, betul nggak Bu? Yang penting di rumah mau masak berasnya ada. Ya itu Pak, begitu Pak. Bukan yang penting mah cinta, mau makan mau kagak. Hidupnya setia, di mana ceritanya kagak ada. Tuh Pak. Itu mah nyanyian itu mah. Hidup kalau kagak punya duit, pikiran jelimet mumet ya. Sembayang kagak usuk. Jikir timbulnya ngantuk. Mana kondangan banyak banget. Pulangan taruhan gede-gede banget. Kalau kagak dipulangin yang naro semua teman kenal, bener nggak? Kan kita kalau kondangan kalau sama yang kurang kenal sih kagak apa-apa, kadang-kadang sama yang kenal. Terus duit nggak gablek, coba bagaimana itu? Terpaksa dah minjem dah. Orang-orang hari hanya kondangan, kita seminggu baru kondangan, telat amat, abis dari Cirebon kata dia. Ngakal kita. Ya padahal mah kagak ngutangin ya Pak ya. Tapi emang udah begitu adatnya. Jadi syiar-syiar daripada sunnah-sunnahnya Nabi, Maulid yang kita peringati ini sebagai momentum untuk menggerakkan semangat kita agar kembali lagi kita kepada rumah kita An-Nahl, yang nanti pada hari kiamat kalau bapak-bapak pada ngalamin orang yang cinta kepada musola An-Nahl
Nanti ini musola jadi perahu, yang rajin ngaji, rajin sholat jamaah di sini akan naik ke perahu ini. Alhamdulillah. Pak, Ibu, kalau hari kiamat itu Masya Allah lebih-lebih tsunami, udah nggak ada daratan, isinya air semuanya. Semuanya orang pada ketakutan, semuanya orang pada kebingungan. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, semua orang lari. Istri lari daripada suami, suami lari daripada istrinya. Kagak hari kiamat aja istri lari dari lakinya ya Pak ya? Ya Pak ya? Kan banyak banget sekarang lanang dicerain orang sama orang perempuan atau bininya. Di sini ada nggak yang begitu? Ada nggak? Hah? Mana lakiannya? Mana lakiannya? Kasihan amat nasib lu. Di sini mah jangan ya Bu. Bu, laki kalau belum mati tungguin aja. Iya, jangan kebengbat sama laki lain. Biar orang mah begitu, kita mah jangan. Jangan biar edan, ibu-ibu tetap jadi perempuan soleha. Sebab perempuan soleha seindah-indahnya permata dunia. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salihah, istri yang salihah. Amin. Amin. Terusin nyanyi ini, terusin kan. Hanya istri yang salehah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Alhamdulillah. Jadi istri solehah pantang nyerahin laki. Lakinya sakit, gua rawatin. Emang bakti gua sama laki gua, betul-betul. Jadi surganya ibu-ibu nih adanya di bawah telapak kaki suamimu. Bu, udah tahu belum itu? Surga ibu di telapak kaki laki, bukan nama bapak sama ibu, udah pindah. Kalau lakimu, suamimu, surganya di telapak kaki babanya, mamanya. Makanya kalau ada laki loman sama emaknya, sama mertua ibu, bagenin. Atau kalau kagak bapak bagi duit, kan kalau masih ada dua-duanya kan 4 tuh ya, 4 ya. Masing-masing sarang gope-gope. Mertua perempuan, mertua laki 1 juta berdua. Bapak kita sama kita 1 juta berdua, 2 juta sebulan sekali. Akur nggak Bu? Cocok nggak kalau begitu? Tapi jangan begini, emaknya doang dibagi duit ya, emaknya ibu mau pelit ya, nggak boleh. Kudu sama-sama. Jadi loman sama orang tua, loman sama mertua, itulah mantu soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Dari mana itu semua didapat ilmunya? Dari sebab cinta sama musol, cinta sama pengajian, cinta dengan Nabi Muhammad. Udah jam berapa? Jam 10 ya? Ini sampai jam berapa ini kira-kira ini? Bu, Bu, sampai jam berapa? Jam 12. Emang gue lihat tancap. Ini bapak sampai jam berapa maunya pak? Hah? Sampai jam berapa maunya?
Nyautinnya kalau ditanya kiai sampai jam berapa? Nyautinnya terserah ustadz, begitu. Ya, saya tanya sampai jam berapa maunya? Ini terserah saya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi syariatnya Nabi, kesunahannya Nabi, sholat berjamaah. Ini ngomong-ngomong, kalau sholat jamaah ibu-ibu diikut sertakan apa enggak? Ajak. Jangan terawih doang, emang dia ngajakin rame. Boleh. Saya di musola saya tuh subuh ibu-ibu, maghrib ibu-ibu, johor asar dulu, maghrib johor asar enggak. Maghrib sama subuh tuh ibu-ibu. Kagak muat latar-latar. Sampai ke rumah-rumahnya. Terus sembahyang subuh itu. Lo bener. Kagak muat. Tidak haram, tidak dosa. Emang tidak sunnah, tapi boleh dalam rangka mensyiarkan rumah Allah. Pahalanya gede bu, 27 tingkatan dibandingkan sholat sendirian. Begitu caranya Pak. Ajak, bini ajak. Jadi biar dia menikmati sholat berjamaah bukan hanya sunnah di bulan tarawih, tapi fardu di bulan-bulan lain. Nih, ntar mulai ini ya, ntar mulai ini. Boleh itu perempuan. Jadi biar syiar agama Allah Subhanahu. Yang dekat sama musola ya Bu ya. Nah, apalagi syiarnya sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman yang saya baca, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Karena dengan rahmat Allah wahai Muhammad, kamu kemudian berlaku lemah lembut kepada umatmu. Jika engkau berlaku kasar, niscaya mereka semuanya pada minggat. Ini konsep buat pemimpin musola, konsep buat ustadz, konsep buat para guru-guru yang mengajar. Emang ngajak orang bener mah lama prosesnya, sabar. Kudu jangan ngomel. Siapa-siapa yang kagak mau ngaji, ntar kalau mati gua kagak pandiin. Ntar ngomong mati duluan. Jangan. Siapa-siapa yang kagak ke musola, kalau ada pengajian kagak mau datang. Kalau diajarin pada minggir. Ntar kalau mati jasadnya, mayatnya jangan bawa ke musola, bawa ke rawa. Itu kasar, begitu mah jangan Pak. Ya. Emang dari zaman dulunya ngajak bener mah susah. Udah biarin aja. Pengajian muadab 5 hajar terus. Sholat subuh berjamaah muadab bertiga hajar terus. Ibu ya. Jangan putus asa. Imam pas ngelihat jamaahnya ada 2, besok pere. Kata bininya, bang, atuh nggak ke musola? Lah gue malas lah, cuma ada berdua. Padahal berdua juga berjamaah itu, bertiga juga. Berdua aja berjamaah udah. Yang lain terwakili. Makanya yang kagak sholat jamaah mersen imam, sarang gocap. Lah bener nih, kata Imam Syafi'i, bukan hanya mengurus jenazah fardu kifayah, tapi sholat berjamaah juga fardu kifayah. Apabila ini musola di satu waktu kagak ada berjamaah, orang sekampung ini dosa semua. Nauzubillah. Tuh Pak, barangan. Jadi bukan hanya ngurus jenazah fardu kifayah, sholat jenazah fardu kifayah. Ini nih, makanya kalau enggan males sholat berjamaah, sama amil mersen, sama ustadz yang imamin mersen. Tad bayinya lu yang imamin tad sama makmum berdua tuh persen ada gocap-gocap. Kan namanya seger juga itu. Kita bukan kagak mau berjamaah, waktunya mepet. Kata kita tidurnya malam jam 5:30 baru bangun. Bayar sama dia. Sama imam sama makmum
Gara-gara dia dosa terangkat, sekampung kagak kena dosa karena subuh ada yang berjamaah walaupun bedu. Paham ini, paham? Paham. Kalau begitu mah enak tuh ya. Enak ya. Halo Pak Haji. Pak Haji apa namanya nih? Hah? Haji Atta ya? Iya, masih kita ketemu lagi nih ya. Dari zaman Belanda nih. Subhanallah, Allahu Akbar. Tahu gitu. Apalagi sunnahnya Nabi yang disuruh kita menghidupkannya. Tetangga dengan tetangga kudu saling pada akur, insya. Tetangga sama tetangga kalau pada ribut udah kagak zaman, bener gak Bu? Apa yang mau diributin? Bukan sifat orang yang beriman ribut sama tetangga. Kalau ada tetangga yang ngeselin, yang nyewotin, yang waras, yang waras. Kalau ada saudara encang atau encing yang berangasan, ponakan atau saudara sepupu yang waras, ngalah. Kalau kita timpalin gila dua-duanya. Betul benar? Udah, biar kita dikata kalah juga biarin. Emang ribut apa untungnya, bener nggak? Apalagi sama saudara dewek. Apalagi nauzubillah ribut sama orang tua. La ilaha illallah. Ribut sama mertua, ribut sama laki, ribut sama bini, anak ribut sama anak. Nauzubillah. Zaman sekarang kan Pak banyak kejadian kayak gitu Pak. Makanya bener tuh tadi, anak-anak remaja kudu diayomi. Jadi begini caranya supaya anak-anak remaja pada giat ngaji, bapak-bapaknya kudu semangat. Tong, ada pengajian malam Sabtu atau malam Jumat di An-Nahl, lu pada ngaji di gongkosin sekarang cepet-cepet, kan girang tuh bocah. Nah iya ngapa? Nih ngaji Pak, kalau bapakmu tahu lebih penting daripada sekolah. Ilmu sekolah cuma nyampe di dunia, ilmu ngaji dunia akhir. Di sekolah kagak diajarin inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Enggak diajarin, kagak diajarin Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sekolahan kagak diajarin tawasul, diajarin enggak? Diajarin enggak? Di sekolahan kagak diajarin baca rawi. Maksudnya sekolah umum. Cuman sekarang mendingan tuh sekolahan kalau pagi-pagi hari Jumat pada baca Yas. Itu juga bocah yang udah pada bisa, gurunya mah kagak ngajarin. Itu bocah yang udah bisa ngaji, dia pada sekolah di sono mimpin Yas. Atau emang gurunya ustad. Jadi dari ngaji itu manfaatnya dunia dan akhir. Dunia alam kubur sampai nanti akhirat. Gitu Bu. Ibu nggak selamanya segar kayak begini, nggak selamanya muda kayak begini. Nanti tua, kecil, lama-lama jadi jenglot. seger, sehat, lama-lama saat kita sakit, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mati. Kalau ada anak yang bisa ngaji, kita lagi sakit diajiin, enak nggak? Enak Pak. Kalau lagi sakit, lagi meriang, ada anak yang bisa ngaji, kelempengan suaranya enak. Tong, hajiin emak tong, ngajiin baba tong. Lah emang baba mau meninggal? Bukan, kata kiai. Kalau lagi sakit dibacain Quran biar baba hati emak adem. Surat apa emak mintanya? Surat apa ya? Surat tanah kali ya. Surat tanah mah bikin gua mati lu. Ya udah, saya bacain surat Al-Baqarah ya, yang awal, yang tengah-tengah, yang akhir kata anaknya. Supaya ngapa dong? Supaya penyakit emak, penyakit baba diangkat oleh Allah Subhanahu. Tuh kita lagi pada meriang, punya anak perjaka, perawan pada bisa ngaji. Kita lagi meriang, lagi pada apa namanya? Menggigil anak ngaji.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata babanya, kata emaknya, Allah. Enak, Mbak. Enak, Mak, kata anaknya. Enak, terusin, Tom. Terusin, Mbak. Iya, terusin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau ada anak pada bisa ngaji, malah lagi sakit diajiin, minimal ngeringanin rasa sakit. Alhamdulillah. Apalagi kita udah meninggal. Tapi kalau anak nggak pada bisa ngaji, boro-boro dia mau ngaji, sekarang musimnya musim HP, main HP, main TikTokan. Kita lagi meriang, dia pada main TikTokan. Gara-gara emaknya juga yang ngajarin. Tapi ibu-ibu sini suka main TikTokan kagak, Bu? Ya di sini mah kagak. Jangan, Bu, jangan. Ya. Bu, jangan ya. Jangan belagu-lagu. Udah kita walaupun ketinggalan zaman, kata orang kayak zaman dulu, baik udah. Ya. Sembahyang yang benar, ngaji yang benar, hormat sama suami, sayang sama anak. Masak yang enak, ya. Biar laki seneng sama ibu selama-lamanya, cintanya sejati. Amin. Ya Rabbal. Jadi kalau ibu sebagai istri masaknya bisa, terus ngulek sambal juga bisa, ngulek di kasur juga bisa. Insya Allah lakinya betah. Amin. Ya Rabbal. Ketika dia diajak lancong warung remeng-remeng, kata lakinya, "Loh, bini gue juga kalah." Enggak kalah, kata dia, sama perempuan lain. Tiap malam gue diuleg sama bini gue. Alhamdulillah. Tuh, itulah ciri-ciri daripada tanda istri yang tengah malam lakinya tidur atau lakinya pulang kerja, bini yang solehah baca Quran. Amin. Ya Rabbal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hanya bini yang bisa ngaji, bisa baca tabarok. Kalau bini kagak bisa ngaji, bisanya karaoke mulu, paling bisa nyanyi. Kalau bini kagak bisa ngaji, cuma bisa nyanyi. Laki dandan keren pakai minyak wangi dinyanyiin. Apa kata bininya? Biasanya tak pakai minyak wangi. Begitu. Biasanya bau minyak tanah. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya Nabi, syariatnya Nabi, di mana sebagian orang telah mematikannya, kita menghidupkannya kembali, mensyiarkannya kembali, membumingkannya kembali, meramaikannya kembali. Kata Nabi, faqad ahabbani, orang itu sungguh-sungguh dia telah mencintai diriku. Amin. Amin. Jadi ini bapak-bapak semuanya yang mensyiarkan mushola An-Nahl adalah orang-orang yang Nabi bilang sungguh-sungguh benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu apa balasan Nabi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh cinta sama Nabi? Bukan cinta hanya di mulut, tapi masuk ke hati, kemudian teraplikasi dalam kehidupan, dalam seluruh organ tubuh.
dalam keadaan sehari-hari, kegiatan sehari-hari mensyiarkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi. Kata Nabi, kana ma'i fil jannah. Maka orang-orang yang sungguh mencintaiku, dia nanti akan di sorga bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan orang-orang yang mencintaiku, dia nanti di surga bersama kanjeng Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at. Bisa nggak Pak? Wa hadza matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at wa hadza matlabi. Ayo bareng-bareng. Antal murtaja yaumaz ziham, ishfa' lana ya khairal anam. Ayo Pak. Antal murtaja yaumaz ziham, ishfa' lana ya khairal anam. Semuanya ishfa' lana ya habibana, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'at ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Kita bacakan Fatihah. Ketua Musholla beserta jajaran Ketua Peringatan Maulid Bapak RT Dina Sumardi SH beserta jajaran pengurus, seluruh jamaah baik bapak-bapak, ibu-ibu dan semua para donasi yang menyumbang untuk terselenggaranya acara ini. Fa insyaallah taala dikasih sehat wal afiat, berkah selamat, banyak rezeki, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekeluarga jadi orang yang ahli ibadah, putra putri kita solih dan solihah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, dan semuanya kita masuk ke surga bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, amin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.